punya banyak tugas, terus semuanya penting buat dilakuin. Tapi ujung-ujungnya pusing sendiri. Atau mau nulis esai atau paper, buka banyak banget tab, tapi jatuhnya gini-gini juga. Gak tahu mau nulis apa. Hai guys, perkenalkan nama aku Alia. Nah, kamu pernah gak sih ngalamin kayak video tadi? Kalau kita tuh punya banyak deadline, tapi bingung mau ngerjain yang mana dulu. Terus kita berusaha ngerjain semuanya, tapi ujung-ujungnya itu malah keteteran. Atau pas kamu lagi bikin esai atau paper, kamu nih udah buka banyak banget tab yang menurut kamu ini insightful banget. Materi-materi yang bisa bantu kamu buat nyelesain esainya. Tapi ternyata setelah kamu lihat-lihat, kamu bingung. Kamu sebenarnya mau nulis apa? Kamu nggak tahu apa yang harus kamu tulis. Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu, sama, aku juga pernah. Awalnya tuh aku nggak terlalu mikirin sih mengenai hal ini. Aku cuma mikir kayaknya emang kemampuan otak aku berkurang deh. Tapi setelah aku baca-baca artikel-artikel, aku lihat-lihat video YouTube, aku kenal yang namanya monotasking dan multitasking. Di video kali ini kita bakal bahas mengenai apa sih sebenarnya monotasking, apa sih multitasking, mana sih yang bisa bikin kita lebih produktif, terus gimana sih cara ngelakuin monotasking atau multitasking. Kalian nonton video ini terus. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama. Apa sih monotasking, apa sih multitasking? Nah, kalau menurut Cambridge Dictionary, multitasking adalah ability to do more than one thing at a time. Jadi namanya juga multitasking ya, kita ngerjain banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Terus apa sih monotasking? Nah, kalau monotasking is the act of doing only one task at a time, especially in order to work more effectively. Jadi sesuai sama namanya monotasking. Mono kan satu, tasking kan kegiatan ya. Jadi kita cuma ngelakuin satu kegiatan dalam satu waktu. Terus ada kodenya nih, dibilang especially in order to work more effectively. Kok lebih efektif monotasking sih? Kenapa nggak multitasking? Padahal kalau misalnya pikiran awam aku ya, multitasking kan kita bisa ngelakuin banyak hal dalam satu waktu, dan itu bisa jadi lebih cepat selesai nggak sih? Daripada ngerjain satu-satu. Penasaran kan? Oke, kita masuk ke penjelasan yang kedua. Kenapa sih monotasking itu lebih efektif? Simpelnya sih, karena kamu tuh lebih fokus dan konsentrasi ke pekerjaan itu. Contohnya, kalau misalnya kita lagi deadline nih, deadline-nya jam 12 malam, sekarang udah jam 11, dan kamu kira-kira belum selesai ngerjain tugasnya. Kamu tuh butuh kira-kira 50 menit untuk nyelesain tugas itu. Pasti kamu bakal konsentrasi penuh nggak sih buat ngerjain itu, berusaha supaya kerjaan itu selesai sebelum deadline. Nah, simpelnya tuh kayak gitu. Makanya orang-orang bilang ada the power of kepepet, bener nggak sih? Kalau kamu udah kepepet, itu bener-bener kayak, wah, tiba-tiba selesai. Nggak tiba-tiba sih, tapi at least itu selesai kayak gitu. Tapi aku bisa makan nih sambil nonton podcast. Tenang. Itu juga yang aku pikirin pertama kali denger kalau monotasking ternyata lebih efektif daripada multitasking. Tapi aku baca-baca lagi, aku mulai searching lagi, dan aku mulai mengklasifikasikan dua tipe pekerjaan. Yang pertama itu pekerjaan yang membutuhkan fokus kita 100%. Kayak misalnya ngerjain tugas, tapi ini bukan cuma copy paste ya, ngerjain yang tugas yang bener-bener gitu. Terus yang kedua itu pekerjaan yang udah otomatis kita lakuin atau yang nggak membutuhkan 100% fokus kita. Menjawab pertanyaan tadi, kenapa sih aku bisa makan sambil dengerin podcast? Makananku habis kok, podcastnya pun aku tahu isinya apa. Nah, kalau menurut analisa aku nih, kamu tuh kan makan itu nggak butuh 100% konsentrasi kamu atau fokus kamu. Kamu kan nggak mikir kan setiap sendok itu nasinya tuh kayaknya harus 1/4, lauknya 3/4. Nggak pernah kan? Ya udah tinggal makan aja terus habis kayak gitu. Terus kamu malah fokus ke dengerin podcast. Makanya kamu bisa ngelakuin dua hal itu. Contoh lainnya nih, kalau misalnya kamu lagi mandi, kamu nggak mikir kan sebenarnya aku harus cuci rambut dulu, keramas dulu, cuci muka dulu, gosok gigi dulu, atau sabunan. Itu udah otomatis aja kan kamu lakuin. Nah, misalnya kamu juga kalau sambil mandi, kalau aku sih sering dengerin musik atau dengerin podcast. Nah, jadi makanya kita masih bisa nangkep apa itu isi podcastnya, karena pekerjaan yang satu lagi tuh sebenarnya tidak terlalu membutuhkan fokus otak kita. Tapi beda halnya sama hal-hal yang memerlukan 100% konsentrasi kamu. Contohnya nih, pas kita lagi kuliah. Kan biasanya tuh kita sering banget kan buka Instagram, buka Line, buka WhatsApp, ngerjain proker organisasi, atau ngerjain deadline tugas lain. Nah,
kita kadang terjebak dalam multitasking yang sebenarnya bukan multitasking. Sebenarnya kamu tuh lagi shifting, bukan multitasking. Kalau misalnya nih, kita lagi kuliah sambil ngerjain tugas organisasi. Ada kecenderungan kamu nggak ngerti kuliahnya ngomong apa, tapi tugas kamu selesai. Atau tugas kamu setengah-setengah, tapi kamu lumayan ngerti kuliahnya. Tapi kamu nggak pernah ngedapetin 100% dan 100% dalam dua hal yang kamu lakuin bersama-sama nggak sih? Kalau menurut penelitian, cuma ada 2% orang di dunia ini yang berhasil ngelakuin multitasking. Sisanya ya kayak kita, kalau kayak aku sih sebenarnya, setengah-setengah, kayak nggak bener-bener ngerti apa yang lagi dibicarain atau nggak bener-bener 100% dalam kegiatan satu atau kegiatan dua. Nah, kamu tuh bukan lagi multitasking, tapi kamu tuh lagi shifting. Kamu lagi shifting dari pekerjaan A ke pekerjaan B. Contohnya tadi, pas lagi kamu kuliah sambil balasin WhatsApp. Itu tuh bukan kamu lagi ngerjain dua hal itu dalam waktu yang sama-sama, tapi kamu lagi shifting. Kamu lagi shifting konsentrasi kamu dari pertama kuliah, terus mau masuk ke balasin WhatsApp. Nah, gap di antara shifting ini yang bikin multitasking atau shifting ini jadi tidak efektif. Kenapa? Karena yang tadi, pas misalnya kita lagi kuliah, pas terus kita pindah ke balasin WhatsApp, kita tuh butuh mengatur ulang konsentrasi kita. Kayak, ini tadi orangnya ngechat apa ya? Oh, dia nanya ini, harus jawab apa ya? Udah nih. Terus kita mau balik lagi ke kuliah. Kita mikir lagi nih, konsentrasi kita. Tadi itu materinya udah sampai mana ya? Ini tuh sekarang udah slide berapa? Bahasannya tentang apa? Nah, waktu-waktu di mana kita harus mengatur ulang konsentrasi kita dan fokus kita, ini yang bikin multitasking yang sebenarnya shifting itu jadi lama. Nah, makanya itu aku mau encourage teman-teman buat ngelakuin monotasking. For honest, it's not easy. Nggak gampang, aku juga lagi belajar, apalagi dengan pengaruh sosial media ya, yang bener-bener mendistract hidup kita banget, dikit-dikit ngeliat yang lain, dikit-dikit ngeliat yang lain. Monotasking itu nggak mudah, tapi aku ngerasain dampaknya dan udah mulai kayak, oh iya, ini tuh udah mulai tersusun rapi dan udah mulai kelihatan lebih produktif. Terus lanjut, gimana sih caranya supaya kita bisa ngelakuin monotasking? Kalau menurut aku ada 4 step gimana caranya supaya bisa monotasking. Masuk ke cara yang pertama. Yang pertama, kamu bikin list tugas atau pekerjaan yang mau kamu lakuin dalam hari itu, sesuai sama skala prioritas kamu. Kalau lagi ngerjain tugas, kamu bisa bikin kerangka tugas kamu dengan spesifik. Misalnya dari pendahuluan, pembahasan, terus kesimpulan atau penutup. Nah, dari pendahuluan kamu bisa bikin latar belakang yang benar-benar lengkap. Misalnya contohnya aku lagi ngerjain PBK, praktek bisnis komprehensif 1. Aku tuh lagi pengen ngebawa tentang limbah daun nanas. Nah, aku harus bikin latar belakang itu misalnya perkebunan nanas Indonesia tuh seberapa banyak. Terus apakah benar itu tuh benar-benar jadi limbah. Terus bisa nggak apa produk hasil turunan dari limbah daun nanasnya, dan itu kamu bikin satu-satu. Dan ya ini yang paling penting, kamu kerjain one by one, kamu ngerjain satu persatu. Kamu cari dulu misalnya data perkebunan, kamu masukin datanya, terus kamu input, terus kamu cari lagi misalnya apakah benar itu limbah, ada limbahnya, terus kamu masukin lagi datanya, kayak gitu sama. Nah, kalau dalam yang makronya kamu ngerjain satu pekerjaan tugas ini selesai, baru ngerjain tugas yang lain. Satu pekerjaan ini selesai, baru ngerjain tugas yang lain. Kayak gitu caranya. Yang kedua, kamu jauhin handphonenya. Karena kan hampir semua distraksi kita ada di handphone gak sih? Antara Instagram, YouTube, TikTok, Line, WhatsApp, semuanya tuh ada di sosial media. Kamu jauhin handphonenya dan kamu kayak bikin waktu di mana kamu ada interval buat kamu pegang handphone, ada interval di mana kamu benar-benar fokus ngerjain satu hal itu. Nah, terus kamu biasanya tuh kita khawatir, tapi kan ada orang yang ngechat, nanti gimana kalau kita nggak jawab dengan cepat gitu. Tenang guys, kamu tuh nggak harus jawab semua message yang masuk ke kamu secepat kilat. Kamu punya hak untuk nepatin waktu kamu atau membagi waktu kamu, kapan kamu bakal balas WhatsApp, kapan bakal kamu aktif banget di WhatsApp, Line, Facebook, atau apapun sosial media kamu, kapan kamu benar-benar fokus lagi ngerjain tugas. Toh kalaupun ya, aku mikirnya, kalaupun orang itu benar-benar urgent banget, toh mereka bakal telepon kamu kan. Kalau kamu ditelepon ya boleh jadi kamu angkat, tergantung urgensinya aja. Kalau memang lagi menurut kamu itu nggak urgent, ya udah kamu bisa bilang, diangkat teleponnya, kamu bisa bilang, nanti dulu ya, aku lagi ngerjain ini, bisa nggak telepon lagi 30 menit lagi, bisa kayak gitu. Jadi kamu nggak harus instantly respond to every message yang tersend ke kamu. Yang ketiga, kamu butuh rest interval. Jadi
kita nggak ngerjain tugas, terus kerjaan 1 selesai, kerjaan 2, kerjaan 3, 2 selesai, kerjaan 3. Nggak kayak gitu juga. Kamu juga manusia yang butuh istirahat kan ya. Kamu bisa bikin rest interval kamu. Di saat rest itu kamu bisa buka sosial media kamu bisa enjoy, kamu bisa ngelakuin apa yang kamu suka. Nah, rest interval ini banyak orang punya metode yang beda-beda sih. Ada orang yang berpatokan sama waktu, misalnya setelah 25 menit kerja, kamu 5 menit rest, atau 50 menit kamu belajar, 10 menit kamu rest, itu terserah kamu, atau kamu masuk orang yang melihat progresnya. Misalnya, kalau misalnya aku udah nyampe latar belakang, aku bisa rest. Kalau misalnya aku udah sampai pembahasan, aku bisa rest. Nah, itu terserah kamu. Kamu mau pakai yang mana? Kalau aku pribadi sih sebenarnya pakai yang ke project, apa yang udah aku selesain. Soalnya kalau waktu tuh nggak menjamin aku bener-bener nyelesain itu. Karena kadang-kadang tuh bisa aja 20 menit tanpa ngelakuin apa-apa. Kayak gitu. Tapi balik lagi ke kamu pilihnya yang mana. Kamu yang kenal diri kamu sendiri, kamu pilih yang mana. Terus masuk yang cara keempat, yang cara terakhir, dan ini yang paling ampuh. Mulai aja dulu guys, lakuin aja dulu. Aku tahu itu susah dan gak apa-apa untuk terus-menerus memperbaiki diri dari satu hari. Gak mungkin monotasking itu bisa kita lakuin dalam waktu sehari. Hari ini kamu denger video ini, besok kamu udah langsung bisa monotasking. No, gak bakal guys. Kita memang punya kemampuan beradaptasi, tapi kan yang pelan-pelan ya. Gak apa-apa untuk kamu gak langsung monotasking. Aku pun masih belajar untuk ngelakuin monotasking. Tapi yang penting kamu setia atau tekun untuk melakukan itu. Jadi kamu benar-benar koreksi diri kamu kalau misalnya kamu ngelakuin kesalahan, tapi kasih juga reward bagi diri kamu kalau misalnya kamu udah ngelakuin monotasking. Aku udah mulai ngelakuin monotasking dan believe it, it's work guys. Jadi ada satu tugas yang memang menurut aku tuh agak susah menurut aku ya, itu namanya PBK, Praktek Bisnis Konferensi 1, dan itu menurut aku susah sih. Kayak aku selama ini nggak dapet idenya apa, tapi aku berusaha untuk memforce diriku supaya bener-bener ngerjain itu, dan sekarang sudah mulai mendapatkan sedikit-sedikit pencerahan. Mungkin memang multitasking atau shifting itu kita jadiin alasan atau pelarian kita. Misalnya kita nggak suka sama pelajaran satu, kita pindah dengan alasan ini ada deadline pekerjaan yang lain. Kita ngerjain yang itu, tapi yang ini selalu ditinggal. Dan it's happen a lot gitu. Tapi coba berusaha untuk force diri kamu untuk ngerjain satu pekerjaan aja. Ngerjain pekerjaan itu sampai misalnya batas yang kamu tentuin. Sampai misalnya waktu itu sampai what if. Kalau aku tuh ada what if, what wow, what is, what if, what wow, and what work. Dan cobain aja, aku memforce diri aku, kamu harus ngerjain sampai what is. Kamu harus benar-benar tahu what is itu apa, terus kamu mulai cari what if kayak gitu. Dan bener kok, itu aku mulai dengan searching, dengan kayak nggak boleh megang handphone meskipun susah. Kayak, aduh itu aku pengen aja lihat Instagram gitu ya, kayak refreshing gitu. Tapi itu nggak refreshing, karena itu bikin lama kerjaan kamu. Kamu jadi harus ngatur fokus kamu balik kan, kayak, tadi udah sampai mana ya, ini mau nulis apa ya, kayak gitu. Jadi intinya, ini udah kebanyakan ceritanya. Intinya cobain aja dulu monotasking. Kamu bakal ngerasain kok impactnya, otaknya juga lebih tenang karena kamu ngerjain satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Kamu juga lebih merasa lebih produktif dan lebih proud sih. Kalau aku sendiri sih, aku merasa lebih proud sama diri aku sendiri. Kenapa? Karena ada satu pekerjaan yang accomplish gitu. Karena pas lagi aku ngerjain dulu multitasking atau shifting sih sebenarnya, aku kan punya banyak to-do list tuh. Tapi aku ngerjain setengah. Tapi pas aku lihat to-do list aku, kayak nggak ada satupun yang kecontreng, nggak ada satupun yang selesai. Terus kayak, kok bisa gitu ya? Dan malah jatuhnya ke depresi. Bukan depresi, aku nggak nyampe depresi sih. Tapi maksudnya bisa lead to depresi. Kenapa? Karena kayak, kok pekerjaan aku nggak ada yang selesai sih? Padahal sebenarnya itu sebenarnya ada progresnya, cuma nggak kelihatan gitu. Tapi pas kamu ngerjain monotasking dan ngerjain satu persatu, kamu bisa mulai contreng atau checklist satu selesai, dan itu kalau menurut aku sih bawa joy sendiri buat diri kamu. Kayak gitu. Sekian video kali ini, udah panjang dan lebar. Tungguin video selanjutnya. Akhirnya aku bakal bahas tentang slow living atau tentang minimalis. Kamu bisa komen di bawah mana yang pengen kamu lebih dengerin. So, sekian video kali ini. See you in the next video. Minggu depan aku upload lagi. Bye-bye.